Mama muda mau cerita, cek. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di YouTube channel Vita Feryana. Ya, kali ini Mama Vita mau menceritakan tentang kisah sebuah rumah tangga di mana ada seorang duda bernama Jan berasal dari Belgia dan menikahi wanita Indonesia bernama Monica. Nah, selama 19 tahun menikah, mereka itu hidup dengan damai, sejahtera dan juga romantis, guys. Pokoknya berbahagia lah. Sampai pada suatu saat si Jan ini mengetahui bahwa istri yang selama ini dia nikahi itu dulunya adalah seorang pria alias transgender. Hah? Kok bisa gitu loh 19 tahun? Terus kemana aja selama ini? Kalian kepo juga kan gimana ceritanya? Yaudah yuk kita langsung aja dengerin. Ya, tapi kayak biasanya sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mama Vita mau minta tolong kalian semuanya untuk subscribe channel ini dan juga like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kisah ini bermula pada tahun 1993, di mana ada seorang wanita yang bernama Monica dan dia ini merupakan seorang transgender, guys. Nah, Monica bersama temennya ini pergi berdua ke Belgia untuk melamar sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan. Sesampainya di Belgia, Monica dan temannya itu menunggu panggilan dari perusahaan tersebut. Namun setelah beberapa lama nih, perusahaannya itu ngabarin kalau ternyata mereka itu sedang tidak membutuhkan pekerja, alias lowongannya itu sudah terpenuhi gitu loh. Ya, sembari nganggur, Monica ini menetap di kota Antwerp, Belgia. Dan Monica melakukan au pair. Kalau misalnya di sini ada yang nggak tahu au pair itu apa, jadi au pair itu misalnya kita pergi ke sebuah negara ya, kita kan nggak punya sanak saudara di sana, jadi kita tuh numpang di keluarga orang gitu, dengan gantinya kita itu bantu-bantu, misalnya bantu-bantu bersih-bersih atau bantu-bantu apapun itu, dan sebagai gantinya nanti tuh mereka tuh ngasih tempat tinggal kepada kita dan juga makan plus juga uang jajan bulanan. Tapi jangan dipikir itu kayak PRT gitu ya, maaf, ART gitu ya guys. Ini tuh kayak cuma numpang tinggal gitu loh. Ya, setelah beberapa saat, akhirnya Monica ini mendapatkan pekerjaan di sebuah butik, di mana butik ini pemiliknya adalah adiknya si Jan. Disitulah awal mula si Jan dan Monica itu bertemu untuk pertama kalinya, guys. Nah, kita kan tahu ya kalau Jan itu di awal tuh merupakan duda, sedangkan Monica itu kan gadis yang masih lajang gitulah, baru netes dan baru aja datang ke Belgia. Di situ si Jan ini tuh mulai ngelirik-ngelirik gitu ke Monica waktu Monica lagi kerja gitu, si Jan tuh ngelirik-ngelirik dan dia tuh mulai suka sama Monica. Tapi karena Monica ini orangnya tuh sopan banget dan juga santun, baik hati gitu, dia itu agak jaga jarak gitu guys sama si Jan waktu dideketin sama si Jan, karena dia taunya si Jan itu sudah beristri. Mungkin kalau si Monica ini jiwa-jiwanya tuh jiwa pelakor, langsung aja kali ya digaspol gitu. Ya akhirnya si Jan ini kan cerita nih sama adiknya sekaligus pemilik butik tersebut. Dia tuh bilang gini, "Dek, aku tuh naksir loh sama si Monica, pegawaimu itu tuh, dia tuh cantik ya. Kalau misalnya aku deketin dia mau nggak ya kira-kira ya?" Nah nggak tahu kan ya, akhirnya juga adiknya tuh bilang ke Monica, "Kakakku tuh naksir sama kamu kira-kira mau nggak kalau misalnya diajak kencan sama dia?" gitu. Itu ngasih tahu ke Monica kalau si Jan ini tuh duda anak dua dan sudah tidak punya istri. Disitulah Monica juga mau akhirnya. Karena sama-sama suka, jadi suatu hari itu si Jan tuh ngajak si Monica untuk kencan. Sampai berbulan-bulan tuh mereka PDKT. Nah, waktu PDKT itulah akhirnya tuh timbul benih-benih rasa cinta di antara keduanya. Dan pada saat itu si Jan itu tuh lebih tertarik lagi kepada Monica karena Monica ini kan udah cantik, elegan, berpendidikan, berkelas pula ya. Selama pacaran, Jan ini kan juga tahu kalau misalnya Monica ini berasal dari negara timur. Dan di negara timur itu kan ada larangan seks sebelum menikah. Dan Jan itu sangat menghargai itu. Gentle banget ya si Jan ini ya. Nah setelah itu si Jan itu mengajak Monica untuk menikah. Akhirnya mereka menikahlah ya, nih berdua ini di akhir tahun 1993, di mana pada saat itu si Jan ini berumur 45 tahun dan juga Monica ini berumur 28 tahun. Dalam proses menuju pernikahan ini tidak semulus yang dibayangkan guys. Jadi si Jan sama Monica ini nih pusing banget, dibikin pusing dalam hal surat menyurat. Karena kenapa ya, tahu sendiri kan ya kalau mereka itu memiliki perbedaan kewarganegaraan dan juga perbedaan agama. Pokoknya cukup lama lah urusan surat menyurat ini. Padahal sebenarnya yang bikin lama ini nih ya dokumennya si Monica ini. Dia itu tuh belum melakukan
perubahan status kewarganegaraan yang menyatakan dia itu perempuan, alias dia itu masih pria lah pada saat itu. Kalau misalnya nih ya, si Monica ini bilang ke Jan dia itu mau ngurusin KTP-nya dia, mau ngurusin perubahan kelaminnya dia, kan gawat ya, bisa ketahuan. Mereka pun akhirnya selesai melengkapi dokumen untuk melakukan pernikahan, dan setelah itu mereka menikah dan hidup bahagia bersama kedua anaknya Jan juga. Di awal-awal pernikahan, si Jan ini tuh bertanya tentang prinsip-prinsip pernikahan kepada Monica. Adik Mon, kira-kira kamu nih mau nambah momongan apa enggak? Kan kamu sendiri udah tahu ya kalau aku tuh udah bawa 2 anak gitu. Aduh Bang Jan, gak usah lah ya. Anakmu itu sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Kita tuh bisa hidup berdua dan juga bersama anak-anak tuh bahagia. Kok nggak perlu lah nambah anak lagi. Gimana mau punya anak lagi? Orang di rahim aja nggak punya. Makin klepek-klepek kan nih si Jani sama Monica. Monica ini manisnya tuh nggak cuma di mulut aja. Dia itu bener-bener melakukan pekerjaannya sebagai ibu, walaupun ibu sambung ya, itu tuh dengan sangat amat baik. Jadi dia tuh mengurusi rumah tangga, mencintai anak-anaknya Jan, bahkan memasak dan juga bersih-bersih rumah dan juga nyetrika juga bisa guys dia tuh. Walaupun kata si Jan nih, kalau urusan bersih-bersih sama nyetrika, Monica ini kurang pandai gitu. Pasti pada terkepokan kira-kira itu mereka itu berhubungan badannya tuh kayak gimana. Maaf ya ini agak bisik-bisik. Ya, disinilah kita tuh harus berterima kasih kepada dokter bedah yang sudah membedah Monica ini, karena bener-bener dia tuh berubah total menjadi seutuhnya seperti wanita gitu. Bahkan dari atas sampai kepala tuh bener-bener wanita gitu, nggak ada lekong-lekongnya sama sekali. Memang si Jan ini bilang kalau setiap kali dia tuh mau berhubungan badan, Monica ini selalu request harus pakai alat pelumas. Ya kita mikirnya positive thinking aja ya, kali kan si Monica tuh takut kesakitan. Di situ pun Jan tuh masih nggak curiga sama Monica, apalagi setiap bulannya Jan ini menemukan pembalut yang ada noda bekas darahnya di rumahnya dia. Ya dia pikirnya biasalah kayak wanita-wanita yang lain, Monica ini pasti juga mengalami menstruasi setiap bulannya. Waduh, mulus banget ya si rencana Monica ini sampai bikin pembalut yang ada darahnya palsu itu. Tiap bulannya Monica ini juga mengkonsumsi pil-pil yang dia bilang sih ke Jan itu tuh merupakan obat pil kontrasepsi, karena mereka dari awal nggak mau punya anak ya, dan ternyata itu tuh pil untuk hormonnya dia, jadi dia tuh biar hormon wanitanya itu stabil. Setelah 17 tahun menikah, akhirnya nih anak-anaknya si Jan udah mulai gede nih, dan Monica itu mulai mencari pekerjaan yang full time. Semenjak bekerja inilah Monica itu mulai melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya. Dia tuh mulai sering pergi minum-minum dengan teman-temannya dan juga pulang larut malam serta memakai pakaian-pakaian mini. Dan pada suatu saat si Jan ini mempergoki Monica kedapatan cecetan sama cowok yang lebih muda. Bahkan anaknya Jani yang udah besar itu mendapatkan info kalau ibu tirinya itu sering dugem ke tempat biasanya dia sama teman-temannya itu nongkrong. Sampai akhirnya anaknya itu mendapatkan rumor dari temannya Monica yang pada saat itu pergi ke Belgia bareng, bahwa kalau Monica itu dulunya adalah seorang pria. Akhirnya bilanglah nih si anaknya si Jan ini ke bapaknya, dan disitulah si bapaknya ini mulai geram sama Monica. Marah-marah lah dia ya. Bertanyalah si Jan ini sama Monica begini, kamu ngaku deh, kamu lanang kan aslinya kan, jujur deh sama gue deh gitu. Dipaksa lah ini si Monica nih sampai dipepetin ke tembok, set, ngaku nggak lo. Akhirnya si Monica itu speak up guys. Ya dia tuh akhirnya ngaku begini, iya gue tuh dulu cowok, tapi itu dulu, sekarang gue tuh bener-bener cewek tulen karena gue udah operasi, bilang gitu. Disitulah si Jan itu ambyar bubar kecewa, aduh udah diselingkuhin, bininya sering dugem, ternyata lanang pula bininya selama ini kan. Mendengar pernyataan Monica yang seperti itu, Jan pun langsung shock dan mengusir Monica dari rumah tersebut. Jan pun akhirnya menceraikan Monica dan meresmikan perceraian mereka pada tahun 2012. Di dalam persidangan perceraiannya, si Jan ini mengungkapkan perasaannya bahwa dia itu merasa tertipu oleh Monica selama hampir 19 tahun. Dan dia itu meminta kepada hakim untuk menyembunyikan identitas dia bersama keluarganya agar anak-anaknya itu nanti itu nggak dibully gitu guys. Permintaannya pun dikabulkan. Namun rasa kecewanya si Jan ini tuh bener-bener sampai bikin dia tuh depresi. Bahkan si Jan itu sampai pergi ke psikiater untuk mengobati rasa luka lamanya itu yang udah ya hampir 20 tahun gitu loh guys, tertipu.
Ya, setelah beberapa lama akhirnya pun Jan baru berani untuk mempublikasikan kasusnya ini ke media, guys. Setelah kasus itu mencuat, jejaknya si Monica pun hilang entah di mana dan kita tuh nggak ada yang tahu gitu, entah dia mungkin pindah ke negara lain ataupun ke kota lain. Dia tuh bener-bener hilang lenyap. Ya, itulah kisah tentang Jan dan Monica. Semoga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dari kisah ini. Dan misalnya untuk kalian semuanya yang ingin beropini ataupun berpendapat mengenai si Jan dan Monica ini, bisa langsung di type di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman juga punya ide-ide cerita apa yang harus Mama bahas dan Mama bikin untuk next konten, kalian juga bisa langsung type di kolom komentar. Ya udahlah ya, Mama undur diri dulu. Mama minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan salah informasi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Thank you for watching. Mwah.